Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai bimbingan konseling di sekolah guna untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sukatin SPD MPDI. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip yang berasal dari asal kata prinsipra yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari semula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prayitno mengatakan bahwa prinsip merupakan hasil kajian teoritik dan telah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang digunakan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip yang harus dipenuhi itu sebagai berikut, yaitu pertama, sasaran layanan. Sasaran layanan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Yang kedua yaitu memperhatikan tahapan perkembangan, dan yang terakhir yaitu memperhatikan adanya perbedaan individu dan dalam layanan. Nah, baiklah, yang kedua yaitu berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu. Nah, itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Menyangkut kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu timbulnya masalah pada individu karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling terbagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik. Yang B-nya itu program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang C itu program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya terhadap perkembangan individu. Dan yang terakhir itu program pelayanan bimbingan dan konseling perlu memberikan penilaian hasil layanan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, yaitu ada 5 bagian. Nah, yang pertama itu pelayanan diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri. Yang kedua itu pengembalian keputusan yang diambil oleh individu hendaknya atas kemauan diri sendiri tanpa paksaan orang lain. Yang ketiga itu permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli atau profesional yang relevan dengan permasalahan individu. Yang keempat itu perlu ada kerjasama dengan personal sekolah dan orang tua. Dan yang kelima yaitu proses layanan bimbingan dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan. Baiklah, mungkin hanya itu video dari saya tentang bimbingan konseling di sekolah. Apabila ada kesalahan kata atau kurang menarik, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.